Pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa saja yang akan dibahas yaitu adalah pengertian P3K, tujuan P3K, prinsip P3K, alat dan obat P3K, dan penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Apa itu P3K? P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis ataupun dokter. Tujuan P3K: menyelamatkan penderita dari bahaya maut. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan. Yang keempat, mencegah infeksi atau peradangan. Dan yang kelima, mengantar penderita atau korban kecelakaan ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Prinsip sebelum menolong kecelakaan. Prinsipnya yaitu adalah patut. Yang pertama itu adalah P. Penolong mengamankan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak. Hal ini penting karena penolong tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Seperti contohnya ingin menolong orang yang sedang tenggelam. Apabila sang penolong tidak bisa berenang, jangan pernah mencoba-coba untuk menceburkan diri, karena bisa membahayakan diri sendiri dan merepotkan orang lain. Seperti contohnya ada orang ketiga yang akan menolong, tetapi akan kerepotan karena harus menolong dua orang. Yang A adalah amankan korban dari gangguan sekitar tempat kejadian, sehingga bebas dari bahaya. Hal ini juga harus dilakukan karena pastikan yang ditempatkan ataupun di sekitar sana itu telah aman. Dan yang ketiga yaitu adalah T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa ada kecelakaan ataupun bahaya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan selanjutnya. Seperti contohnya diberikan garis polisi ataupun hal-hal sebagai petanda yang lain. Yang U yaitu usahakan segera menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit, ataupun polisi. Dan yang selanjutnya yaitu adalah T. Tindakan pertolongan ataupun P3K berpedoman dalam urutan penanganan yang paling tepat dan dilakukan oleh orang yang telah ahli ataupun profesional. Prinsip P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik agar bisa berpikir secara jernih dan juga bisa mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu adalah sebelum mengetahui beratnya ataupun ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban, karena ada baiknya terlebih dahulu dicek kondisinya. Yang keempat yaitu jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Usahakan tetap bersikap tenang dan tenangkan korban. Dan yang kelima yaitu adalah setelah mendapat pertolongan pertama, segera dibawa ke dokter, rumah sakit, ataupun puskesmas untuk penanganan selanjutnya, karena kita tidak pernah mengetahui apakah terdapat infeksi ataupun kena penyakit lainnya. Adapun alat-alat P3K yaitu kasa steril, sejenis kain tipis dan lembut. Ini digunakan untuk membalut luka. Plester digunakan untuk merekatkan kasa. Yang plester obat yaitu plester yang mengandung obat, digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misal teriris atau tersayat benda tajam. Kapas digunakan untuk membersihkan luka ataupun mengoleskan obat pada luka. Gunting digunakan untuk memotong perban. Kasa juga bisa digunakan untuk memotong kain dan material lain untuk perawatan. Senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas.
bahas, yaitu yang pertama pendarahan. Luka. Pendarahan bisa terjadi di dalam ataupun di luar badan. Pendarahan luar supaya tidak terlalu banyak kehilangan darah dan infeksi harus diambil tindakan yang cepat, yaitu yang pertama dengan cara menekan dengan pembalut tekan, yang kedua menekan dari atas tempat tekanan, dan yang ketiga yaitu menahan pendarahan dengan tourniquet. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh sebab suatu, yaitu macam-macamnya luka dangkal. Contohnya yaitu luka iris, luka lecet, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu adalah luka dalam. Contohnya tertusuk, tertembak, dan lain-lain. Selanjutnya luka bakar, tersiram air panas, bahan kimia, tersengat listrik, dan lain-lain. Luka memar yaitu adalah akibat benturan. Luka dangkal, adapun dasar-dasar pertolongannya yaitu hentikan pendarahan, tinggikan anggota badan yang terluka, oles luka dengan obat merah ataupun betadin, tutup dengan kaca steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Bila luka dan dalam, lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Gunakan obat tradisional yang ada di sekeliling kita. Yang kedua yaitu luka dalam seperti luka tusuk, luka tembak, dan lain-lain. Nah, dasar-dasar pertolongannya yaitu yang pertama, bagian anggota badan yang berada ditinggikan, tekan pembuluh darah nadi dengan pembalut penekanan, dan yang yaitu dengan cara kaca steril atau kain bersih di dekat tempat perdarahan. Dan yang ketiga yaitu bawa ke puskesmas ataupun rumah sakit. Kalau luka bakar, contohnya itu adalah tersiram air panas, bahan kimia, dan lain-lain. Adapun cara pertolongannya yaitu amankan korban dari tempat yang terbakar. 2. Tutup luka dengan kaca steril dan diikat, jangan terlalu kencang. Beri obat pereda nyeri dan salep. Jika korban sadar, beri minum yang banyak. Dan yang kelima, jika kedinginan, beri selimut. Dan yang keenam, bawa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Yang selanjutnya yaitu luka memar. Ini biasanya terkena benturan benda keras dan lain-lain. Nah, dasar-dasar pertolongannya yaitu 1. Bersihkan bagian luka. Kompres luka dengan air dingin, biarkan luka sembuh dengan sendirinya. Dan jika sakit dan memar tidak hilang, bawa ke puskesmas ataupun rumah sakit. Yang selanjutnya itu adalah pingsan atau kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Nah, sebab-sebabnya itu 1. Kegangguan saraf ataupun vagus, tekanan darah berubah tiba-tiba, anemia, dehidrasi, ataupun shock. Dasar-dasar penanganan pingsan yaitu 1. Dibawa ke tempat yang teduh dan aman, jangan dikerumuni. 2. Tidurkan kepala lebih rendah dari badan, lalu kepala dimiringkan. Yang ketiga, baju ataupun celana dilonggarkan. Yang keempat, bila penderita muntah, letakkan kepalanya dalam keadaan miring agar muntahnya tidak masuk ke paru-paru. Yang kelima, hidung diberi bau-bauan yang merangsang.
Yang keenam, setelah sadar diberi minuman yang hangat manis, contohnya adalah air teh hangat. Dan yang ketujuh tadi adalah berikut. Nah, mencegah pingsan yaitu adalah sarapan sebelum upacara ataupun kegiatan lain. Sarapan dulu di rumah, duduk dan istirahat. Segera dudukkan dan minta ia untuk beristirahat. Tersengat listrik, cara penanganannya segera matikan aliran listrik terdekat atau gardu utama. 2. Jangan memegang atau menarik korban yang masih tersengat tanpa menggunakan pelindung listrik. Pisahkan penderita dengan menggunakan kayu, sapu, atau barang-barang yang tidak mengalirkan listrik. Cara penanganannya yaitu gunakan alas kaki karet ketika menolong, hindari air ataupun benda basah untuk bersentuhan dengan dinding ataupun lantai. Panggil segera pertolongan dan bawa korban ke puskesmas atau rumah sakit. Pingsan dapat dicegah dengan cara yaitu yang pertama sarapan, yaitu sebelum upacara ataupun berkegiatan sarapan dulu di rumah. Yang kedua duduk ataupun istirahat. Jika teman mau pingsan segera suruh dia untuk duduk ataupun istirahat. Tersengat listrik, cara penanganannya yaitu segera matikan aliran listrik ataupun gardu utama. Jangan memegang ataupun menarik korban yang masih tersengat tanpa menggunakan pelindung listrik. 3. Pisahkan penderita dengan menggunakan kayu, sapu, atau barang-barang yang tidak mengalirkan listrik. Selanjutnya yaitu adalah dengan cara gunakan alas kaki karet ketika menolong. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya selaku pemateri memohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan, perbuatan, ataupun kesalahan dalam penyebutan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.